Orang terkaya di Indonesia adalah orang Cilendra dari sini nih, orang terkaya di Indonesia. Nini mamanya sekarang aja kesini aja pakai susah. Hitung-hitung 2, 3, 4 yang pakai petunir sini. Petunir tak dapat dari mana saya nggak tahu. Bayangkan, jadi kita kasihan kan? Seharusnya, saya iri lagi kan, seharusnya Cina itu takut dengan datu-datu ini semuanya. Sekarang takut nggak takut. Xiongku nggak takut dengan Xiongku, dengan Nini Mama nggak takut dia. Untung seminar kita di akhir tahun dibuat Cina nggak intervensi kepada pemerintah. Kalau sempat intervensi pemerintah tidak jadi seminar. Jadi kesimpulan saya buat, hukum adat kita wajib ditegakkan. Majelis Kerapatan Adat wajib kita tegakkan. Majelis Kerapatan Adat yang akan menyelesaikan adat itu sendiri. Kalau tidak ada majelis atau Mahkamah Agungnya, hancur kita punya. Jadi Mahkamah Agungnya adalah pengadilan negerinya ada itu, dan panglima-panglimanya, kemudian bulu balangnya yang akan mengajukan mamanya bermasalah. Jadi pertama, kodifikasi hukum adat kita. Kedua, hukum adat kita dibuat baik-baik, ditulis semuanya, baru kita tegakkan. Tentang Rajodo Balai kita ada paham, namun pemahaman itu tidak bisa kita terima secepat mungkin. Insya Allah kita akan butuhkan. Yang disampaikan oleh baru sebentar ini luar biasa. Saya aja baru dengar bolak-balik ke Belanda cari dokumen tidak dapat. Jadi sekarang ada di samping kiri saya. Maka saya catat tadi nomor teleponnya, ada dikasih ruang, dan akan saya ambil dan saya tengok dokumen itu. Kenapa? Kampar itu udah dijual orang kita. Kalau bangga jadi anak Kampar, sekarang duduk di sini bersama. Jangan otak-atik di WA aja. Itu pertamanya, itu semangatnya. Datuk kita aja jual wilayah. Datuk itu namanya tuh. Saya tidak tahu, saya tersinggung. Penting apa yang saya sampaikan itu benar. Kalau dia protes nanti WA saya nanti. Kelimpahannya saya bawa makan bersama kan. HGU orang aja sekarang udah bertaburan. Siapa yang tanda tangan? Nenek mama yang tanda tangan. Jadi saya yang baru lahir ke Kampar ini, yang dulunya adalah tinggal di luar, baru pulang di Kampar. Wilayah kita udah HGU. Cilendra berapa? 32.000 hektar. Siapa yang membuatnya? Kelemahan nenek mama kita. Di atas sana saya tidak tahu lagi daerah-daerahnya. Habis dijual semuanya. Banggakah kita jadi Kampar hari ini? Saya nggak bangga jadi orang Kampar karena wilayahnya dijual. Orang terkaya di Indonesia adalah orang Cilendra dari sini nih, orang terkaya di Indonesia. Nini mamanya sekarang aja kesini aja pakai susah. Hitung-hitung 2, 3, 4 yang pakai petunir sini. Petunir tak dapat dari mana saya nggak tahu. Bayangkan, jadi kita kasihan kan? Seharusnya, saya iri lagi kan, seharusnya Cina itu takut dengan datu-datu ini semuanya. Sekarang takut nggak takut. Xiongku nggak takut dengan Xiongku, dengan Nini Mama nggak takut dia. Untung seminar kita di akhir tahun dibuat Cina nggak intervensi kepada pemerintah. Kalau sempat intervensi pemerintah tidak jadi seminar tidak jadi. Ulayang kita akan diulang lagi. Oke, itu saya sampai di situ untuk memangat mama. Oke, begini, saya masuk ke materi hukum. Hebat pun nenek mama kita dulu
Bobroknya kita sekarang karena tidak mempelajari hukum adat. Eksistensi hukum adat kita sekarang tidak kita gali. Pada satu saat nanti orang nikah sesuku itu halal nanti itu. Kenapa? Nenek mama kita ikut tanda tangan, disuruh mundur dia ikut tanda tangan seperti itu. Oh, saya berhak jadi nenek mama, padahal dia sudah memberikan melegalitaskan orang dia kawin sesuku. Mau jadi nenek mama juga lagi dia. Tambah lagi jual soko dia ribuan hektar, ratusan hektar, puluhan miliar, diselidiki oleh nenek mama, terbukti dia masih tetap dia jadi apa? Nenek mama juga. Diberhentikan susah, disuruh mundur susah. Apa yang tidak jalan? Yang tidak jalan itu adalah hukum adat tidak yang jalan. Padahal hukum adat itu adalah indahnya sekali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa semua Arkone ngomong bahwa hukum adat itu adalah tidak tertulis. Kita dibodohi oleh Belanda itu. Apa yang tidak tertulis? Kalau kita adat melaksanakan syarat pasal dikatakan bulan, dululah kita undang-undang dari 45 itu kita berdiri lagi. Al-Quran yang buat, hadis yang buat. Kenapa kita tidak punya adat katanya? Tidak punya apa tulisan? Oke, itu dari apanya mukadimahnya. Sekarang apa yang terjadi di mana-mana, mulai mungkin dari Maratakus dan sekitarnya sampai Kampar seluruhnya, dualisme terjadi. Datuk Dubalang, Datuk apa sekarang dualisme. Apa yang bisa kita selesaikan? Kalau tidak ada hukum, hancur kita semuanya. Pemerintah ada hukum ya, ulama ada hukum ya, adat kita ada hukum. Jalan nggak? Nggak jalan. Jadi sekarang ini hebat pun sekarang bagi nenek mama tak ada gunanya kalau tidak ada hukum. Hebat pun kita tidak ada nenek mama, tidak ada hulu balang, tidak bisa jalan. Makanya hukum harus kita tegakkan. Hukum adat kita sekarang cukup baik, banyak, tapi tidak jalan. Kalau ada yang dualisme, bagaimana cara menyelesaikan? Tadi panel pertama dibuka, nggak bisa jawab. Kenapa? Dia nggak mau jawab. Karena dia nggak mau jawab, dia akan apa? Ini nggak saya serahkan, nggak gawe saya. Saya tidak akan buka sini nanti perpecahan. Makanya kita harus kodifikasi hukum adat kita. Kompilasi hukum adat kita tidak ada, nggak ada di mana kita. Jadi kalau kita bertengkar, untung kita tidak bertengkar nih. Jadi besok Raja Dubalai nanti akan jadi 2, kita akan motor dekat ini. Besok jadi 3, di Kampar kayak gitu juga, di Arkiris kayak gitu juga jadi 2. Apa yang bisa untuk mengatasi itu adalah hukum. Makanya saya harapkan setelah seminar ini Majelis Kerapatan Adat akan menyelesaikan permasalahan ini. Bila ada dualisme, hulu balang yang melaporkan kepada Mahkamah Agungnya di Andiko 44 dan akan kita bentuk majelis hukum untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak akan selesai masalah kita, tidak akan selesai. Besok Datuk A jadi 3, Datuk 4 jadi 4, semuanya berempat banyak lagi. Bagaimana kita mau pakai tali bepilin 3 tuh? Pemerintah bagus dia sekolah, dia sarjana, dia untuk jadi pemimpin. Kalau kita tuh keturunan seharusnya nenek mama itu tidak berkelahi. Kenyataan hari ini apa? Berkelahi kita kan? Ulayat kita dijual kan? Apa yang ada sama kita nggak ada lagi nenek mama. Saya tengok nanti tak ada Fortuner, kecuali saya Fortuner pribadi. Saya memang seorang pengacara, wajar. Honor saya begitu banyak. Tapi Datuk saya kasihan yang tadi. Entah bagaimana mendapatkan di Kampar kiri, alhamdulillah izin Allah Taala dihargai oleh sebuah perusahaan. Kebetulan tempat saya bekerja itu. Nenek mamanya tuh balai adatnya dibuat. Apa hukumnya jalan? Kita tidak jalan. Kalau tidak tahu oleh anak keponakan ini, mamanya akan jual adat dengan baik-baik. Akhirnya Cina jadi raja di kampung kita ini. Jadi kalau tidak mau Cina jadi raja, Datuk kita mau jadi baik,
ayo kita pakai ini. Sejarah kita nggak ada. Bukan kita nising selapin hari ini lahir besok jadi diturunkan, enggak kayak gitu. Saya berdiri di sini aja banyak orang protes. Susah untuk mencapai permasalahan sekarang. Jadi kesimpulan saya buat, hukum adat kita wajib ditegakkan. Majelis kerapatan adat wajib kita tegakkan. Majelis kerapatan adat yang akan menyelesaikan adat kita sendiri. Kalau tidak ada majelis atau mahkamah agungnya, hancur kita punya. Jadi mahkamah agungnya adalah pengadilan negerinya ada itu, dan panglima-panglimanya, kemudian bulu balanya yang akan mengajukan mamanya bermasalah. Jadi pertama, kodifikasi hukum adat kita. Kedua, hukum adat kita dibuat baik-baik, ditulis semuanya, baru kita tegakkan. Jadi sekarang seperti arbitrase yang dibuatkan oleh Belanda itu dipelajari dari undang-undang kita. Sekarang kita tidak. Jadi saya minta kepada masyarakat harus ditegakkan hukum adat. Bagaimana hukum adat? Hukum adat itu sekarang hanya mulut ke mulut. Kalau saya terima dari dunia sedikit ada. Tapi dari nenek mama, kalau pas dia tepat anak keponakan, oh nak jadi kayak gitu loh katanya, begini. Oh bisa jual apa? Bisa jual yang nggak masalah dong. Akhirnya tahun kampung abang habis. Jadi nenek mama kita adalah sebagai perantau di negara dia. Jadi saya minta kepada Syongku, tolong kalau kita punya datuk, jangan gara-gara membayar SUP, membayar apa kredit mobil, jual tanah situ tidak apa-apa tuh katanya. Pas ada masalah, dipanggil oleh anak keponakan, ternyata tanah itu udah dijual. Ratusan tahun pertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ini padang dunia baru. Jadi saya minta hukum adat, mahkamah hukum adat wajib lahir. Kalau tidak ada lain. Untuk itu, karena waktu saya sebentar diberikan, kalau saya menerangkan ini cukup lama, mungkin ada 6 bulan menerangkan kalau di universitas. Saya tutup. Kalau ada saya salah, saya minta maaf pada datuk-datuk yang mulia, pada moderator dan pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Agusman. Singkat, padat dan jelas apa yang sampaikan beliau. Memang solusinya untuk ada ke depan ini, awak harus membentuk apa yang disebut dengan mahkamah hukum adat. Sebab kita tidak bisa menafikan hampir seluruh negara ada masalah dengan struktur adat ini. Tadi dah sebut dualisme kedatuan hampir di seluruh negara ada. Datuk kau memotongnya datuk kau memotongnya datuk. Dan memang karena apa tadi? Karena memang awak aturan awak tak ada oleh, awak tak punya apa nama aturan buat adat yang tertulis di seluruh negara awak tu. Awak menyebut hanya aturan menulis kehendak awak masing-masing. Itulah ini sebabnya sehingga banyak terjadi kekeliruan dan kekacauan dan dualisme dari kepemimpinan adat di setiap negara kita. Begitu juga, tak hanya datuk-datuk negara bersuku je lah. Datuk Bucu Andika kini pun masih bermasalah, masih ada dualismenya. Ada yang masih mengaku datuk tidak ada balai. Ada orang yang mengaku ambo datuk tidak ada balai. Jadi itulah yang ke depan Pak luruskan, mudah-mudahan dengan terbentuknya MKAA nanti awak akan membuat sayap-sayap di MKAA. Tadi yang disampaikan oleh Pak Doktor, tentu ada sebenarnya strukturnya mahkamah hukum adat yang akan meluikan segala permasalahan adat yang ada di setiap kenegarian. Kenapa waktu itu? Karena di dalam negara itu sendiri tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu masalah. Sebenarnya
permasalahan adat kok harusnya lah selesai sebelum di negeri masing-masing. Sebab adat kau independen itu, tiap negeri itu punya kita masing-masing sebenarnya. Lah punya kita masing-masing, punya independen masing-masing. Ini sebetulnya saya di dalam negeri itu, tapi fakta sampai kini itu banyak yang tidak selesai. Jadi itulah nanti ke depan banyak kerja besar yang awak akan laksanakan dengan bentuknya nanti MKAAKK. Baik, sekarang kita buka forum untuk tanya jawab, pendalaman dan elaborasi terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Kita minta waktu untuk 3 orang dulu. Yang dulu menunjuk Buya Awak, kedua Datuk yang di Sulitan, dan ketiga asal aku kaya betul tambah saya lagi forum. Datuk yang baku piar dulu Bu Manipul. Yang ambil. Jadi silakan.